Hai semuanya, kembali lagi di Antarsia. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas seputar konseran. Kita sampingkan dulu kepentingan kita seputar audisi, dan kita bahas seputar konser dan juga venue konser. Dan aku juga pastinya bakal memberikan tips buat kalian yang mau nonton konser supaya jauh lebih mudah dan juga lebih hemat. So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe channelku supaya channelku makin berkembang dan aku makin semangat upload video buat kalian. Like video ini dan sebarin ke temen-temen kalian yang butuh informasi seputar dunia perkonseran. Dan buat kalian yang misal ada pertanyaan seputar perkonseran, tips-tips tentang perkonseran, kalian bisa nanyain di kolom komentar. Aku bakal jawab sebisa aku dan setahu aku bakal kasih alternatif jawaban juga buat kalian. So, langsung aja kita ke tipsnya. Nah, yang pertama pastiin kalian punya uang dulu dan juga punya budget tiket. Nah, kalau masalah tiket dan kalian takut gak dapet, kalian bisa ikut just tip yang terpercaya pastinya. Jangan just tip abal-abal di Twitter ya. Aku saranin kalian just tip yang emang udah terkenal, atau kalian kalau mau cari just tip ya yang teman kalian udah pernah ikutan just tip di situ ya. Nah, kalau kalian mau lebih murah, kalian bisa ikut jasa war aja. Jadi fee-nya tuh bakal lebih murah, setengah harga biasanya, kayak sekitar 100 ataupun 200 ribu lah biasanya, daripada kalian beli dari orang di Twitter, karena itu bahaya banget. Kalaupun kalian mau beli dari orang di Twitter, kalian bisa lewat platform Shopee ataupun Tokped, dan ataupun kalian bisa COD langsung sama orangnya biar face to face. Nah, sekarang kita bahas masalah venue konsernya. Di sini yang bakal aku tekanin masalah venue, aku udah pernah coba di 4 venue, yang itu Beach City, Ice BSD, terus GBK sama Istora Senayan. Nah, kali ini kita bahas dulu yang masalah Beach City International Stadium. Itu venue yang kapasitasnya sekitar 15 ribuan dan cukup besar menurutku, lebih besar dari Ice BSD tapi jauh lebih kecil daripada GBK pastinya, dan lebih besar juga dari Istora. Karena ini emang lumayan cukup luas dan juga view-nya menurutku rada-rada kurang kalau misal kalian dari seating. Letaknya ada di dalam Ancol, jadi kalian harus bayar tiket masuk dan pastinya aksesnya lumayan susah ya. Kalian bisa pakai yang ada disponsori sama Ancol, biasanya Grab kalau nggak salah. Kenapa kalian harus pakai transportasi yang udah kerjasama sama Ancolnya? Karena supaya drivernya tuh nggak perlu bayar lagi, bayar pintu masuk ya. Dan aku saranin banget juga kalau kalian mau konser, kalian pastiin naik Gojek, Grab, ataupun angkutan umum lainnya itu yang baik aja. Karena kalau kalian naik yang mobil, kalian bakal macet banget di sana. Apalagi waktu itu aku di Beach City, itu yang mobil macet parah, jadi nggak masuk-masuk. Daripada kalian wasting time di jalan, mending langsung naik motor supaya lebih cepet, karena motor aja tuh sebenarnya udah lumayan macet. Nah, kalau dari pandanganku, Beach City ini venue yang besar dan juga emang lumayan jauh dari jarak pandang mata. Karena aku yang di standing paling depan pun, itu menurutku dari main stage itu masih lumayan ya, jarak pandang gitu loh, maksudnya masih kelihatan kecil gitu loh. Apalagi kalian yang di atas. Biasanya kalau kalian lihat seat plan yang seperti ini, itu ada pojok kanan, pojok kiri, itu bakal ditaruh di lantai 2 dan juga 3, which is itu jauh. Dan juga pastinya kalau misal itu standing, kalian bakal ancur banget deh pokoknya, karena ketutupan sama yang queue number depan-depan pastinya kan. Kalian cuma bisa lihat HP, apalagi yang pendek. Kalau masalah venue Beach City ini, kalian bisa pilih yang standing depan sendiri ya, karena kalau nanggung-nanggung menurutku buat lihat idolnya tuh kurang banget. Kecuali kalau kalian cuma mau pingin vibes konsernya. Terus buat transportasinya di sini susah banget guys, karena ini masuk Ancol, apalagi kalian pulang malam. Nah, itu susah banget buat dapet Gojek karena kejar-kejaran waktu juga kan. Nah, kalau kalian naik KRL, kalian harus cepet-cepet banget, karena biasanya kereta terakhir tuh sekitar jam 10 ataupun jam 11 tauku ya. Terus buat KRL itu kalian bisa turun di Kampung Bandan ataupun stasiun Ancol. Biasanya aku turunnya di Kampung Bandan sih, yang pernah aku coba.
Karena kalau stasiun Ancol tuh katanya lebih rame daripada Kampung Bandan. Cuman kalau kalian mau ke stasiun Ancol juga nggak masalah karena itu lebih deket. So, tips dari aku buat transport, kalau misal kalian tahu konsernya selesai jam 10, kalian mending ikut trip antar jemput. Karena menurutku kalau misal kalian naik KRL itu bakal super duper chaos banget, susah buat ngejar waktu dan juga ngejar keretanya daripada kalian sia-sia. Nah, kalau kalian emang buru-buru mau naik KRL, itu mungkin masih bisa dikejar dengan cara kalian langsung ke stasiun Manggarai. Karena waktu itu aku di stasiun Kampung Bandan itu kereta terakhirnya itu emang awal banget gitu loh. Jadi aku nggak kekejar buat ke Kampung Bandan. Akhirnya aku memutuskan buat bareng-bareng sama anak-anak, temen-temen yang mau naik KRL tapi nggak jadi dan ketinggalan itu buat langsung pulang naik Grab. Nah, berhubung itu udah malam, sebenarnya Grab itu nggak melulu harus persis di aplikasi gitu loh guys. Grab itu kalian bisa tawar-tawar, semisal yang paling jauh tuh kalian di Bintaro, itu nanti kalian bisa nawar ke Grabnya, dan juga bareng teman-teman kalian cari teman dulu yang searah pokoknya ya. Itu terakhir di Bintaro, kalian bisa minta Grabnya tuh buat nurunin kalian di alamat kalian, bayar berapa. Misal sebelum Bintaro ada yang turun di Sudirman dulu, terus diturunin ke Palmerah, Bintaro, dan sebagainya. Itu menurutku jauh lebih aman ya daripada kalian ngejar-ngejar KRL yang tidak pasti. Kecuali kalau emang konsernya itu selesainya lebih awal dan kalian yakin buat ngejar. Ikut trip juga pastinya lebih aman sih, walaupun mungkin lebih mahal sedikit, tapi ya nggak apa-apa daripada kalian lontang-lantung jam 11, jam 12 malam masih di Ancol, dan itu pun pintunya tuh beberapa udah ketutup. Jadi waktu itu aku tuh lewat jalan Trabasan gitu loh, which is itu sepi banget. Jadi menurutku kalau kalian nonton konser, kalian emang bener-bener harus plan A, plan B buat masalah transport. Nah, di sini kalian nggak harus siapin kipas, daripada ngeberat-beratin tas, mending kalian siapin yang lain kayak misal mukena dan sebagainya. Karena aku waktu itu nemuin musola itu ada musola kecil, itu pun nggak ada mukenanya. Mungkin beda-beda promotor juga ya, cuman menurutku di mes tuh musolanya susah. Dan kalau masalah kipas, kalian bisa masuk aja ke mallnya karena itu udah lumayan dingin, dan juga pastinya toiletnya di situ bakal ngantri banget. Jadi sebelum konser budayakan untuk pipis terlebih dahulu. Dan kutekankan ke kalian, bagi kalian yang mau foto-foto, karena Messi itu depannya pantai, sebenarnya tuh bagus, cuman kalian harus datang lebih awal daripada kalian panas-panasan dan 12 tank matahari di atas kepala tuh foto depan pantai. Menurutku itu nggak bagus. Nah, buat sinyal di Maze, menurutku sinyal di Maze tuh jelek ya. Bagus pakai apa, aku kurang tahu yang bagus pakai apa, cuman aku waktu itu pakai XL, dan juga di HP iPhone tuh bisa bagus gitu. Oke, menurutku dari Beach City ini udah dulu, dan kita langsung move ke Ice BSD yang menurutku venue konser terbaik dan paling aku suka ya, karena di sini tuh adem pastinya, dan juga kelihatan jelas buat lihat member-membernya, karena hallnya itu walaupun pakai 2 hall tuh masih tetap kelihatan, dan juga view-nya pastinya bagus. Cuman balik lagi di Ice BSD ini super jauh lebih susah sinyalnya daripada di Maze. Kalau buatku ya, di Ice BSD ini susah banget. Nah, gimana cara kalian pesen ojolnya? Ini gampang banget, aku punya trik. Kalian bisa langsung ke cafe depan Ice BSD, itu namanya Nickburg Cafe. Itu kalian beli makanan lah di sana supaya dapat wifi-nya. Nah, waktu kalian mau pesen Gojek, Grab, ataupun transportasi umum, kalian bisa di depannya persis kafenya itu supaya ada sinyal buat pesen. Karena aku udah coba berkali-kali buat masalah Ice itu berhasil terus ya. Pokoknya transportasi di Ice tuh masih bisa banget kalian buat ngejar KRL dari stasiun Cisauk. Nih, aku udah berkali-kali banget naik KRL pastinya, dan kalian harus cepet-cepet langsung pesen transportasi umum di situ ya, karena menurutku pasti dapet banget kalian dari aplikasi aja, supaya nggak terlalu mahal, karena kalau misal non aplikasi itu bakal mahal banget, jadi jangan dilakukan. Nah, buat view konsernya pastinya aku bakal kasih ataupun contoh video setelah ini supaya kalian bisa lihat juga. Pastinya tuh di mana-mana kalau masalah Ice tuh bagus ya, karena maupun sitting dan standing itu bakal tetap kelihatan.
Kalau sitting tuh kalian nggak akan kehalang-halang orang yang lebih tinggi dari kalian gitu loh, ataupun kehalang HP. Kalau standing ya resikonya kalian tahu sendiri, kalau misal queue numbernya jelek tuh bakal lumayan kehalang orang. Cuman karena berhubung aku lumayan tinggi, jadi aku waktu itu row 3 dan juga pernah maju ke row 2, jadi nggak terlalu bermasalah gitu. Dan view aku tuh dari Purple yang Treasure, Hello Treasure itu wah, itu pas member di stage tambahan itu tuh bakal kelihatan banget, itu jelas banget ya guys. Jadi menurutku dimanapun kalau misal di ice itu worth it banget, dan pastinya holding areanya tuh dingin, jadi kalian nggak perlu bawa apapun sih, nggak perlu bawa kipas dan sebagainya, nggak perlu ribet-ribet lah. Kalian juga kalau mau kafe bisa di cafe seberangnya. Untuk masalah toilet, biasanya ada toilet tambahan gitu, cuman kalau kalian nggak mau toilet portable, kalian bisa masuk ke gedung ice-nya supaya dapat toilet yang lebih bagus. Nah, kalau kalian mau jajan ke bagian kayak mall gitu, ada supermarket itu besar, ada mainan, ada Starbucks, Chat Time, terus ada kue-kuean. Di situ komplit banget supermarket. Kalian bisa langsung datang ke Lulu Hypermart atau Lulu Mart, itulah pokoknya. Aku bakal kasih contohnya, itu super cozy banget tempatnya, dan aku suka main di situ sebelum ke ice-nya supaya kalian bisa ngisi-ngisi perut di sana, mungkin sholat, ada musola. Pokoknya di ice tuh menurutku venue yang paling oke, jadi kalian nggak usah khawatir. Yang mau naik bus gratis di BSD, saran aku kalian berangkat lebih awal karena nunggunya tuh sekitar 1-2 jaman. Dan kalau nggak mau nunggu lama dan wasting time, kalian bisa turun ke bawah buat cari Gojek karena harganya juga lumayan murah. Terus yang terakhir, GBK dan juga Istora. Ini venue yang menurutku paling PR karena panas banget. Nah, kalau di sini kalian menurutku wajib banget bawa kipas karena sepanas itu, boy. Sepanas itu, parah. Panasnya tuh bener-bener sumpek, dan di sana rame orang. Waktu aku nonton Blackpink sama NCT tuh bener-bener wow, panas. Sinyalnya susah, tapi kalau aku yang di GBK itu susahnya tuh nggak seberapa susah, masih biasa aja. Cuman waktu aku yang di Istora itu nggak tahu kenapa itu susah banget sinyalnya, aku nggak dapet sinyal. Tapi abis itu waktu di GBK udah masuk venue dan udah mau mulai, itu sinyal kalian bakal bener-bener hilang, yang beneran hilang sampai ataupun nggak ada sinyalnya ya. Jadi kalian nggak akan bisa posting apapun, kecuali kalau emang oke banget mungkin ya HP kalian atau gimana, itu bisa double sinyal mungkin ya. Cuman aku buat ngirim WA aja nggak bisa loh di sini. Minusnya kalau buat GBK adalah itu sangat amat luas, jadi kalian mau dari ending pun tuh bakal kelihatan kecil banget, muka idol kalian tuh nggak bakal kelihatan jelas, apalagi yang sitting. Udahlah, kalian cuman bisa nikmatin rasa-rasa di konsernya aja sih, karena aku dari Platinum waktu itu Blackpink itu kelihatan kecil, cuman ya masih oke banget lah. Waktu itu panggungnya secumpet doang, jadi ya oke lah, tapi seru sih. Plusnya adalah seru banget kalau nonton di GBK karena itu rame banget, dan waktu itu sebenarnya nggak chaos sih, jadi masih oke. Nah, GBK juga deket banget sama mall, kalian tinggal jalan aja dari hal berapa ya, kalau nggak salah hal 9 atau hal 3 gitu, aku lupa. Itu kalian tinggal jalan, dan biasanya orang-orang yang nonton konser itu rame banget di mall itu. Nah, nama mallnya tuh adalah FX Sudirman. Itu kalian pasti kenal banget kan, ada SM juga di sana. Pokoknya ya oke lah buat kalian ngadem lah daripada panas-panasan di GBK ataupun Istora. Nah, buat kalian yang mau naik KRL, kalian bisa turun di Palmerah, dan ini transportnya juga gampang ya, kayak di ICE tadi kalian pasti bisa dapat sinyal di situ. Karena ya walaupun GBK which is kapasitasnya banyak, tapi itu tuh sinyalnya tuh masih dapat banget gitu loh daripada di ICE ataupun di Maze. Nah, kalau masalah Istora tuh kecil banget guys, jadi kalian di ujung dunia pun masih oke banget buat nonton konser. Karena waktu itu aku sitting, itu lihat NCT tuh beneran jelas gitu loh. Ya nggak sejelas bisa lihat pori-porinya, tapi masih oke banget dan sangat menikmati konser dengan baik. Jadi emang plus minus venue besar dan juga venue kecil tuh pasti masing-masing ada ya, tergantung kalian pingin lihat pori-pori idol ataupun pengen merasakan konser dengan bener-bener konser gitu ya. Tapi jujur sejauh ini kalau venue yang paling kecil menurutku vibes-nya
dan kelihatannya itu menurutku Istora. Tapi kalau paling oke lah buat nonton konser menurutku Ice sih tetap, karena bisa dengan jelas melihat idol dan juga kayak nggak yang panas gitu loh, karena kita masuk holding area juga nyaman gitu, dingin. Kalau Istora kan minusnya panas ya. Nah jadi sebenarnya itu aja sih masalah GBK dan juga transportasinya. Transportasi tetap aku saranin pakai yang murah-murah aja lah, kayak Grab, Gojek, dan juga nanti ke KRL langsung, nggak perlu yang susah-susah gimana karena transportnya nggak susah gitu. So udah selesai review dan juga tips nonton konser dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian, dan bagi yang mau nanya-nanya bisa tanyain di kolom komentar. Barangkali emang sebenarnya banyak hal yang belum aku jelasin, cuman ya kalian bisa kasih aku saran supaya aku membuat konten lagi yang dapat membantu kalian. So terima kasih buat kalian yang udah nonton videoku. Jangan lupa subscribe channelku supaya channelku makin berkembang dan aku makin semangat upload video buat kalian. Like video ini dan sebarin ke teman-teman kalian yang butuh informasi seputar perkonseran. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video.